lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang barusan menemukan channel ini, langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info berikutnya teman-teman. Baik, kali ini kami akan menginformasikan seputar dokumen yang harus disiapkan bagi peserta yang sudah lulus P3K tahap 1 maupun tahap 2 teman-teman. Jadi berdasarkan dari BKN, dari buku petunjuk teknis dari BKN. Baik, kita simak video berikut ini. Jadi Badan Kepegawaian Negara di sini buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CSN 2021. Kita langsung saja di bagian dokumennya teman-teman ya. Jadi dokumen apa saja yang harus disiapkan teman-teman bagi sobat-sobat sekalian yang sudah lulus dari pemilihan tahap seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Baik, berikut dokumen yang harus disiapkan teman-teman. Yang pertama yaitu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Jadi ukuran maksimal 1000 KB. Yang kedua, file scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku, ukuran maksimal juga 1000 KB berupa filenya PDF. Yang pertama juga filenya harus berupa file berformat PDF. Selanjutnya yang ketiga, file scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, ukuran maksimal 500 KB dan berekstensi PDF juga. Selanjutnya, file scan daftar riwayat hidup yang sudah diisi dan diunduh di web SSC ASN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN, ukuran maksimal 1000 KB juga berekstensi PDF teman-teman. Selanjutnya, file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja, ukuran maksimalnya juga sama 1000 KB, ekstensinya juga PDF teman-teman. Setelah itu, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dan untuk pelayanan kesehatan pemerintah dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimal juga 1000 KB, ekstensinya juga PDF teman-teman. Selanjutnya adalah file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang sudah berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimal juga 1000 KB, ekstensinya juga masih sama adalah PDF. File scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar format CSN, ukuran maksimal 1000 KB juga berekstensi PDF. Yang terakhir adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CSN, ukuran maksimal 1000 KB juga berekstensi PDF. Jadi di sini semua filenya harus berformat PDF dan ukuran maksimal itu adalah 1000 KB. Hanya ada satu yang berukuran 500 KB teman-teman, jadi mohon diperhatikan. Ini salah satu file yang maksimal ukuran 500 KB ini adalah file scan surat lamaran CSN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Jadi itulah beberapa file yang harus disiapkan teman-teman sobat-sobat yang sudah lulus P3K tahap 1 maupun tahap 2. Keterangan lebih lanjut yaitu untuk ketentuan unggahan dokumennya adalah sebagai berikut. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk mengunggah dokumen ada ketentuannya. Format berkas yang diterima adalah format berekstensi PDF atau file yang berupa PDF
PDF. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Jadi yang pertama, memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jadi ada teman-teman yang biasanya menggunakan handphone dan nanti di format PDF, lebih baik gunakanlah dengan menggunakan scanner, teman-teman. Selanjutnya, jika ukuran berkas melebihi ketentuan, dikecilkan dengan resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan tetap bisa terbaca atau dilihat dengan baik. Segala bentuk salah unggah, unggah tertukar, atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Jadi setelah teman-teman mengunggah file berkasnya, di sini dipilih unggah. Kalau sudah, bisa nanti diklik lihat apakah filenya sudah benar-benar sesuai dengan file yang dibutuhkan dan bisa terlihat dan terbaca dengan jelas. Selanjutnya, Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas atau terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Lalu, berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Jadi yang pada waktu pertama kali sudah mengunggah surat lamaran, otomatis akan sudah ada di format tersebut, teman-teman. Selanjutnya, peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Jadi memang kalau bila diperlukan, teman-teman sekalian bisa mengunggah kembali. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani. Kemudian unggah file scan semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Jadi untuk berkas daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya itu dicetak lalu ditandatangani, dijadikan satu file PDF baru diunggah kembali. Jadi di sini yang terakhir adalah teman-teman kalau sudah merasa yakin filenya benar semua dan terlihat jelas dan tidak keliru, bisa mengakhiri proses pengisian DRE-nya. Jadi mungkin seperti itulah teman-teman sekalian, sobat-sobat sekalian yang sudah lulus atau lolos P3K tahap 1 dan 2, silakan dipersiapkan file-file berikut ini. Saya akhiri sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.